Chapter 363. Berakhir, 2. Batin-batin Puharen. Jin Sahyuk perlahan membuka matanya, tapi dia bertemu dengan kegelapan yang membuatnya tidak berbeda. Pikiran batin Puharen gelap, dingin, kekosongan, dan kesepian. Emosi negatif yang membebani atmosfer membuat kakinya mengerut. Jin Sahyuk mulai berjalan, hanya mengandalkan indranya, ke tempat di mana kehadiran tertentu berkedip-kedip. Petik 2. Setelah berjalan tanpa henti untuk sementara waktu, Jin Sahyuk tiba-tiba berhenti. Intuisinya memberitahunya bahwa ini adalah tempatnya. Goyah jiwa memanggilnya. Jin Sahyuk membuka telapak tangannya, dan sumber cahaya kecil melayang. Cahaya itu segera menerangi bagian-bagian pikiran batin yang gelap. Persis seperti itu, Jin Sahyuk menemukannya, adiknya, berjongkok di tengah kegelapan, gemetaran. Ah! Napasnya terhenti. Sebuah bola api yang tebal dan berat melonjak dari dasar hatinya, dan sepertinya membakar seluruh tubuhnya. Jin Sahyuk menelan rasa sakit dan menatap Puharen. Tubuhnya yang kurus dan kecil lebih dingin dari sebelumnya, dan pupilnya yang tak bernyawa dipenuhi dengan kegelapan tak berdasar. Dia belum tumbuh sedikit pun dari kondisi anaknya. Jin Sahyuk menempatkan penampilannya yang lemah di matanya sehingga itu tidak akan mengalir keluar, agar tidak melarikan diri. Puharen. Suara Jin Sahyuk tidak bisa menggapainya karena berserakan di udara. Puharen telah terjebak di tempat gelap ini selama puluhan tahun. Jin Sahyuk sudah tahu bahwa bertemu dengannya sekali tidak akan mengubah apapun. Puharen. Tetap saja, dia memanggil namanya. Puharen tidak bergerak. Jin Sahyuk menggigit bibirnya dan berpikir. Apa yang kamu lakukan di sini sendirian? Apakah Anda membenci saya? Atau apakah Anda mencari ibu Anda, yang meninggalkan dunia sebelum Anda? Jin Sahyuk membungkuk berlutut dan perlahan mengulurkan tangan. Jari-jarinya yang gemetaran menyentuh wajah Puharen. Rasa dingin yang menusuk menyengat hati Jin Sahyuk, seolah dia menyentuh mayat. Jin Sahyuk memanggil nama anak itu sekali lagi. Puharen. Dan pada upaya ketiga ini, pikiran batin Puharen bergetar. Itu adalah getaran kecil, tapi itu bukan disebabkan oleh Puharen. Dampak luar telah mengguncang pikiran batinnya. Dan bahkan jika batinnya terpengaruh, itu berarti dia tidak punya banyak waktu lagi. Dia harus bergegas. Untuk saat ini, dia memiliki sesuatu yang perlu dia lakukan. Dia bisa mencari pengampunan nanti. Masih berlutut, Jin Sahyuk meletakkan tangannya di bahu Puharen. Petik 2. Aku tahu aku tidak punya hak untuk meminta maaf. Kemungkinan besar, Puharen tidak akan pernah bisa memaafkannya, dan dia tidak akan pernah bisa menebus dosa-dosanya. Jadi kenapa, entah kenapa, kata-kata Baal tiba-tiba muncul di benaknya. Bahwa dunia ini hanyalah sebuah novel di mana semuanya diputuskan sebelumnya. Kata-kata sederhana itu. Bahwa alasan dia seperti ini dan alasan Puharen menjadi seperti ini semua sesuai dengan pengaturan yang dibuat oleh pria itu. Jin Sahyuk tertawa mengejek. Tapi kau tahu. Tidak, kata-kata Baal hanyalah alasan yang lemah. Cara untuk menularkan kesalahan seseorang kepada orang lain dalam bentuk kebencian. Tapi Jin Sahyuk menganggap dirinya seorang raja. Dan dari apa yang telah dia pelajari, seorang raja tidak membuat alasan. Lucunya, Kim Ha-jin adalah orang yang membantunya mencapai realisasi ini. Dia telah menghancurkan prinsip-prinsipnya dan memperbaikinya saat dia memohon untuk hidupnya. Ada sesuatu yang selalu ingin kukatakan padamu. Kekuatan sihir muncul dari tangan yang menyentuh bahu Puharen. Namun, Puharen bahkan tidak mencoba melihatnya. Matanya yang tumpul sepertinya sudah kehilangan kemampuan untuk melihat. Jin Sahyuk berbicara. Maafkan saya. Dengan itu, dia melepaskan kekuatan sihirnya. Manipulasi otoritas realitas merembes ke Puharen, dan bahunya sedikit bergetar. Jin Sahyuk menutup matanya dan bergumam dengan tenang. Luka aku semua yang kau inginkan di dalam hatiku untuk selamanya. Kekuatan sihirnya terangkat seperti api. Setelah menyebar ke setiap sudut tubuh Puharen, kekuatan sihir Jin Sahyuk membongkar tubuhnya. Seperti setitik debu berbulu, atau seperti kelopak bunga malam pertengahan musim panas, Puharen berserakan. Hampir seolah-olah dia tidak ada di tempat pertama. Dengan ini Jin Sahyuk membunuh Puharen untuk kedua kalinya. Tapi kali ini, kematiannya akan sedikit berbeda. Jin Sahyuk menarik napas dalam-dalam. Dia mengisap sisa-sisa Puharen bercampur di udara, dan tubuhnya berkelap-kelip dengan cahaya biru. Ini adalah sesuatu yang dipikirkan Jin Sahyuk saat itu juga ketika dia melihat Shin Myung-chul bertemu dengan Shin Jong-hak. Morax telah menjebak jiwa Puharen di tubuhnya, dan Shin Myung-chul tetap hidup dalam pikiran batin Shin Jong-hak. Siapa yang mengatakan dia tidak bisa melakukan hal yang sama? Tidak, dia yakin dia akan berhasil. Saya seorang raja yang di atas iblis. Sebagai raja, saya akan memeluk Puharen. Tempat ini terlalu sunyi. Saya tidak tahu apakah hati saya akan lebih hangat, tetapi saya tidak bisa membiarkan Anda di penjara di sini. Karena akulah yang membuatmu jatuh ke tempat ini, aku harus menjadi orang yang membawamu keluar. Anda dapat mengganggu saya semua yang Anda inginkan dengan membiarkan jiwa Anda menangis. Bahkan jika kamu memotong hatiku sampai aku hampir mati, aku tidak akan mengeluh. Ayo pergi, bersama. Tentu saja, ini adalah penculikan satu sisi yang tidak meminta persetujuan Puharen. Jadi, Jin Sahyuk menggunakan pendekatan seperti Jin Sahyuk.
Tezes. Puharen mengeluarkan suara frikatif kecil saat ia meresap ke dalam hati Jin Sahyuk. Segera, tubuh Jin Sahyuk menjadi kelebihan beban. Jiwa Puharen berselisih dengan jiwanya, rasa sakit yang sulit ditanggung manusia. Tapi Jin Sahyuk bertahan. Bahkan ketika dia batuk darah satu demi satu, dia menahan rasa sakit yang menyayat hati. Koong. Ketika jiwa Puharen mencapai hati Jin Sahyuk, bunyi gedebuk terdengar dari luar. Jin Sahyuk merasakan bahwa dampak ini jauh lebih stabil daripada yang terakhir. Dia juga bisa mencium aroma yang akrab. Pria itu, akhirnya melangkah masuk. Jin Sahyuk menutup matanya, merasa lega. Cua. Segera, Morax mulai runtuh. Dia tidak bisa mempertahankan wujudnya sekarang karena jiwa inangnya menghilang. Saat ia tersebar ke partikel seperti debu, Jin Sahyuk merasakan emosi Puharen. Rasa sakit yang tak terkendali, dendam, dan kesedihan. Menerima mereka semua dengan tubuhnya, Jin Sahyuk tersenyum tipis. Meskipun dia tidak bisa menaruh kata sifat pada senyum ini, paling tidak, dia percaya itu terlihat seperti milik raja. Jika juru tulisnya ada di sini, dia pasti akan memberinya nama yang bermartabat seperti senyum raja. Memikirkan hal-hal yang tidak penting seperti itu, dia kehilangan kesadaran. Penghalang itu perlahan berkontraksi. Langit menjadi lebih sempit, dan bumi runtuh. Melihat ini, para pahlawan di daerah itu dapat dengan mudah mengatakan apa yang Baal rencanakan. Dengan demikian, pertempuran menjadi lebih intens. Roh baja dan pidato roh. Pedang sihir dan elemen, ilmu pedang dan pukulan. Para pahlawan yang berkumpul di sini mencurahkan segala yang mereka miliki. Cae Jocul menciptakan gelombang alam dan menciptakan ledakan di dalam Baal, dan Heinkes memotong kulit Baal. Cae Nayun mengangkat pedang sihirnya untuk mendorong langit yang jatuh ke atas dan mendukungnya. Jangan turun, langit-langit terkutuk. Wah, Kuka, petik 2. Apa yang dia lakukan mungkin terlihat lucu, tapi itu melayani tujuan penting. Pedang ajaib Cae Nayun menunda kontraksi penghalang. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan Cae Nayun, karena kapasitas kekuatan sihirnya telah melampaui level manusia. Huap. Kim Suho mengayunkan Misteltein. Dia ingin memotong tindakan Baal sendiri. Namun, itu tidak mudah. Kim Suho memotong lengannya, mengulitinya, dan bahkan merobek sayapnya, namun tidak mungkin untuk menghancurkan kehendaknya. Akhirnya, Kim Suho berpikir untuk memotong penghalang di depan Baal. Tetapi itu pun tidak mungkin. Penghalang ini adalah bentuk perlindungan dari campur tangan dunia. Dengan kata lain, penghalang ini adalah yang memberinya keadaan transenden saat ini. Karena ini, otoritas Kim Suho tidak dapat menghancurkan penghalang. Ini sia-sia. Baal juga tahu ini. Baal tampaknya telah mengekang amarahnya saat dia bergumam dengan nada ejekan. Sementara itu, penghancuran penghalang terus berlanjut. Segera, penghalang akan berkontraksi sepenuhnya dan tidak mampu menanggung kepadatan dan tekanan terkompresi, meledak. Bahkan Baal tidak akan bisa selamat dari kehancuran total ini. Meskipun pahlawan di dalam penghalang akan mati, Baal berbeda. Karena kematian berbeda dari penghancuran, Baal akan dapat kembali ke bumi suatu hari. Kematiannya hanya bersifat sementara, dan bumi tidak akan bisa lepas dari kehancuran. Sejak awal, Baal telah menciptakan game di mana kemenangannya dijamin. Ini adalah kerugianmu. Baal tersenyum jahat. Kemudian, dia memutar tangannya. Langit di dalam penghalang mulai runtuh lebih cepat. Kuak. Saat suara guntur kehancuran terdengar, Baal melihat tanda-tanda keputusasaan dari mata para pahlawan. Dia menyeringai. Ekstasi menyeramkan menggenang di dalam hati dewa jahat. Itu dulu. Suara misterius terdengar dari langit-langit. Sia-sia, kata siapa? Suara agak kering ini segera menarik perhatian semua orang yang hadir. Para pahlawan bingung, tetapi mata Baal membelalak karena terkejut. Dia berbalik ke arah suara itu berasal. Kamu terbuka lebar sekarang karena semua serangan yang kamu terima. Tanpa kulit luar Anda seharusnya lebih lemah dari kerusakan luar, bukan? Petik 2. Baru kemudian Baal menatap tubuhnya. Energi setan mengalir keluar dari banyak luka dan retakan di kulitnya. Dia terlambat membangkitkan energi iblisnya untuk membentuk penghalang. Namun, Kim Suho langsung membatalkannya. Kau, sampai akhir. Sama seperti Baal mengamuk di Kim Suho. Mari kita lihat apakah kamu bisa mengambil ini. Ini akan sedikit berbeda. Petik 2. Ledakan. Boom yang menggelegar mengguncang penghalang. Kim Suho, Cae Nayun, Rahel, Yun Sengah, Heinkes, Cae Jocul, Baal dan Bel. Mereka semua menatap langsung ke sana, sebutir peluru terbang ke depan sambil menggambar celah putih di angkasa. Peluru yang memancarkan cahaya cemerlang menarik garis lurus di udara sebelum menggali ke dalam hati Baal. Pes. Tanda hubung tanda seru. Saat peluru mencapai jantung Baal, matanya melebar. Kemudian, kontraksi penghalang berhenti. Kekuatan keterkejutan telah memotong kehendak Baal dari penghalang. Kuak. Baal batuk seteguk darah. Cairan hitam kemerahan mengalir dari mulut naga. Bahkan saat dia menggeliat kesakitan, Baal menolak untuk mempercayainya. Peluru dengan kekuatan pencegah. Hal seperti itu tidak mungkin ada. Itu tidak bisa. Tanda pisah tanda seru. Baal meraung. Dia menunjuk lokasi penembak menggunakan arah peluru datang, dan matanya menangkap pria itu.
Pria terkutuk itu ada di sana. Pria malas dan arogan itu mengarahkan senjatanya ke arahnya. Baal membuka mulutnya dan menghembuskan energi iblis yang bercampur darah. Napas yang dipenuhi dengan niat membunuh mengikuti jalan yang sama dengan yang dilalui peluru, tapi... Usaha yang bagus. Kim Suho memotongnya menjadi ketiadaan sekali lagi. Kim Suho tersenyum ketika dia menatap Baal. Baal juga menghentikan amarah yang dia semburkan dan menatap Kim Suho dengan jijik. Tanda hubung titik. Selanjutnya, keheningan tebal turun. Sang pahlawan dan Baal hanya saling melotot. Apakah itu jijik, dendam, atau pengunduran diri? Perasaan tak dikenal berkedip di mata mereka. Kesunyian yang dingin tidak berlangsung lama. Segera, Baal tertawa kecil. Real nakal, sangat banyak sehingga aku ingin menghancurkan segalanya. Kim Suho tidak membiarkan Baal melanjutkan lebih jauh. Itu adalah aturan ketatnya untuk tidak pernah mengecewakannya. Petik 2 tanda hubung tanda seru petik 2. Kim Suho berteriak keras dan mengayunkan pedangnya. Melihat serangan habis-habisan Kim Suho, banyak pahlawan lainnya melakukan hal yang sama. Baal hanya menonton. Istirahat. Pidato Roh Island yang singkat dan penuh kekuatan, pedang besar Chai Nayun memancarkan sejumlah kekuatan sihir yang menakutkan, roh baja tajam Heinkes, sifat Chai Jocul yang tanpa emosi. Pemurnian Rahel diaktifkan menggunakan Fiery Sword Galatin dan Elementalsnya, pedang bunga putih Yun Sengah mekar ke segala arah, keajaiban besar Simurin mengguncang bumi. Pengaktifan mantra pengusiran Harin yang bahkan bisa menembus Baal, listrik Crimson Yo Jin Wong mengalir di udara, serigala Yosihyuk melompat ke arah leher Baal, api Yi Yongha yang tak terpadamkan. Semuanya memperkaya kecemerlangan serangan pedang Saint Sword.